Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 7, which consists of Melia DP with NIM 173131051 and Sophie Salsabila Said with NIM 203131046. Kami di sini akan membahas tentang metode belajar bahasa Inggris untuk Early Children Education, dan materinya yaitu ruang lingkup materi yang dapat kita berikan kepada anak usia dini. Lalu, tujuan pembelajaran bahasa Inggris menurut beberapa ahli. Lalu, metode pengajaran bahasa Inggris pada anak usia dini. Dan prinsip pembelajaran anak usia dini. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghi. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Amin. Kita akan menyanyi tentang jari. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Angkat tangan, lipat tangan, mari kita berdoa. Doa dimulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Amin. Lalu kita mendoakan juga untuk kedua orang tua. Yang pertama, tentang ruang lingkup materi yang dapat kita berikan kepada anak usia dini antara lain: 1. Name of colors atau nama-nama warna. Cara yang bisa digunakan untuk mengajarkan warna pada anak antara lain: gunakan warna untuk bermain dan berbahasa dengan menyusun berdasarkan warna, karena dengan bermain anak akan lebih cepat dalam mengerti warna. Lalu, minta anak untuk memilih pakaian berdasarkan warna dan bermain warna menggunakan pewarna makanan dan sebagainya. Lalu yang kedua, numbers up to 10, angka 1 sampai 10. Cara yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan konsep matematika kepada anak yaitu dengan menyanyikan lagu tentang angka, menghitung mainannya, mencocokkan angka dan gambar, membuat gambar, bermain engklek, bergoyang angka, berburu angka, menebak angka, menghitung cucian, membilang sambil berbelanja, dan masih banyak lagi. Dengan metode tersebut yang diajarkan pada anak, maka anak akan lebih cepat mengerti. Mengapa? Karena anak suka bermain dan permainan tersebut akan mengajarkan anak. Yang ketiga, family atau keluarga. Untuk guru, mengajarkan nama keluarga kepada anak bisa dengan cara-cara. Yang pertama, ajarkan nama anak, nama-nama keluarga seperti father, mother, auntie, uncle, dan seterusnya. Yang kedua, minta siswa membuat silsilah keluarga atau family tree, yaitu pohon keluarga. Silsilah keluarga tersebut sebaiknya terserah atau bebas dengan sesuai kreativitas siswa. Beri saja siswa contoh gambar, lalu minta siswa untuk membuat seperti contoh tersebut. Yang ketiga, minta siswa mengisi family tree sesuai dengan keluarga mereka.
Yang keempat, minta satu siswa menggambar family tree yang ia buat di papan tulis. Yang kelima, minta siswa yang lain secara berkelompok membuat family tree seperti di papan. Kegiatan ini bisa dimodifikasi dengan mengganti nama anggota keluarga dengan nama-nama orang yang dikenal. Ini bisa mengurangi rasa malu siswa yang biasanya malu untuk menyebutkan nama keluarganya. Dengan metode tersebut, anak akan merasa lebih percaya diri dalam mengenalkan anggota keluarganya karena tidak akan merasa malu. Lalu yang keempat, ada animals atau binatang. Beberapa cara menyenangkan yang bisa dilakukan untuk mengajarkan nama-nama hewan kepada anak. Yang pertama, cocokkan gambar dan mainan hewan, bermain suara hewan dengan anak, menonton kartun dengan karakter binatang, belajar alfabet dengan nama-nama binatang, ajak anak mengunjungi kebun binatang. Metode ini akan lebih cepat dipelajari oleh anak karena anak lebih senang bereksplorasi. Anak akan lebih suka melihat binatang secara langsung daripada melihat binatang hanya digambar. Yang kelima, fruit and vegetables atau buah-buahan dan sayur-sayuran. Cara mengajarkan tentang buah dan sayur kepada anak. Guru memperkenalkan materi tentang fruit and vegetables dimulai dari yang sederhana. Guru memberikan pembelajaran menggunakan metode learning by games kepada anak, menulis nama buah pada lembar kerja dengan teknik menebalkan atau scratch the dot, memperkenalkan tebatan mengenai sayuran, aktivitas kolase. Sebenarnya, untuk memperkenalkan nama buah-buahan dan sayur-sayuran harusnya juga dibarengi dengan ajari anak untuk makan buah dan sayur. Ajari anak untuk makan buah dan sayur agar anak lebih mengerti tentang makanan yang mereka makan. Yang keenam, parts of the body atau anggota tubuh. Cara seru mengenalkan anggota tubuh pada anak yaitu menyanyi, bacakan buku, buat model anatomi tubuh dari kardus, menempel jari ditempelkan di tangan, lalu beri anak kebebasan untuk menempelkan jarinya ke kertas atau tembok. Jika ingin menempelkan jari anak ke tembok, lebih baik memilih cat air yang mudah dihapus. Mewarnai. Anak mewarnai anggota tubuh yang ada pada kertas yang sudah di-print atau yang berada pada buku pembelajaran. Bermain puzzle. Beri anak puzzle tentang anggota tubuh, yaitu tentang kaki atau tentang mata. Lalu ajarkan anak untuk menyusun puzzle tersebut agar berbentuk sesuai dengan puzzle yang sebelumnya dibongkar. Sebelum kita melanjutkan ke teori, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya adik-adik, agar kita tambah semangat untuk mendengarkannya. Yuk tepuk semangat. Semangat. Yuk diulangi lagi adik-adik. Diulanginya yang tambah semangat ya. Yuk tepuk semangat. Semangat. Jeng tolet tolet, jeng tolet tolet. Hey, jeng tolet tolet, jeng tolet tolet. Hey, semangat. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran bahasa Inggris. Menurut Saidullah 2006 yaitu 1. Membuat anak merasa berkompeten dan merasa percaya diri dalam belajar bahasa Inggris. Yang kedua, menyediakan lingkungan pembelajaran yang aman. Yang ketiga, menyediakan pembelajaran bahasa Inggris untuk jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pengajaran bahasa Inggris pada anak usia dini. Yang pertama, permainan-permainan dan lagu-lagu yang diikuti oleh gerakan badan. Yang kedua,
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gerakan fisik secara utuh. Yang ketiga, tugas-tugas yang melibatkan mewarna, menggunting, dan menempel, seperti kita mewarnai, kemudian digunting, yang terakhir ditempel, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PPPP, yaitu Presentation, Activity, and Production. Yang A, tahap penyampaian materi. Tahap ini guru memperkenalkan beberapa kosakata dan harus ada 3 hal dengan jelas, yaitu artinya apa, kapan digunakan, dan bagaimana ucapannya. Yang kedua, tahap praktik. Tahap praktik ini bahwa anak mendapatkan cukup kesempatan untuk mempraktekkan bahasa Inggris. Mereka bisa melakukan kegiatan mendengar dan mengucapkan dengan cara meniru dan mengulang-ulanginya. Yang C, tahap pengungkapan. Tahap ini anak diharapkan menggunakan bahasa Inggris yang telah mereka pelajari setelah meninggalkan kelas. Misalnya, menyanyikan lagu bahasa Inggris di rumah, menghafalkan syair, atau memberitahu orang tua tentang bahasa Inggris yang telah mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip pembelajaran anak usia dini menurut Depdiknas 2002. Menjabarkan pendekatan dalam pembelajaran anak usia dini, yaitu 1. Berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, belajar melalui bermain. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Yang keempat, lingkungan yang kondusif. Yang kelima, menggunakan pembelajaran terpadu. Yang keenam, mengembangkan keterampilan hidup. Yang ketujuh, menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Yang kedelapan, berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak. Yang ke-9, stimulasi terpadu. Saat anak melakukan suatu kegiatan, aspek-aspek perkembangan anak dapat distimulasi secara bersamaan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran anak usia dini. Prinsip pembelajaran anak usia dini itu ada 4 macam. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, bermain sambil belajar. Yang ketiga, kreatif. Dan yang terakhir, yang keempat, inovatif. Sekian dari kelompok kami. Apabila kelompok kami ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.